Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Sugesti, NIM 31218099, kelas B1 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida dengan NIM 31218114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusman Fatur Rahman, NIM 31218165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rizal dengan NIM 31218167, kelas B1 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin. Nomor induk mahasiswa 31218205, kelas B1 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaipullah, NIM 31218206. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsuluri. Dalam buku Psikologi Industri dan Organisasi karya Sutarto Wijono, terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa kepuasan adalah suatu perasaan yang merupakan hasil dari persepsi individu dalam rangka menyelesaikan tugas atau memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh nilai-nilai kerja yang penting bagi dirinya. Kepuasan kerja adalah perasaan puas atau menyenangkan individu terhadap pekerjaan yang merupakan hasil penilaian bersifat subjektif terhadap aspek-aspek pekerjaan yang meliputi kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, gaji yang diterima, kesempatan untuk promosi dan pengembangan karir, kualitas supervisor atau hubungan kerja dengan rekan kerja. Teori-teori kepuasan kerja. Pertama, teori keadilan. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa orang-orang dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaan. Kedua, teori ketidaksesuaian. Teori ini mempunyai pandangan bahwa kepuasan kerja seorang diukur dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Dan yang terakhir, teori dua faktor. Teori ini terdapat dua faktor, yaitu yang membuat orang merasa tidak puas dan faktor yang membuat orang merasa puas terhadap pekerjaannya. Ya, saya akan melanjutkan dari materi slide yang kelima, yaitu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang dimana faktor yang pertama yaitu faktor individu. Faktor ini meliputi usia pegawai, kesehatan, kecerdasan, latar belakang pendidikan, emosi, sikap dan pola pikir, dan kepribadian. Yang kedua yaitu faktor intrinsik pekerjaan. Faktor ini meliputi atribut kerja yang mengharuskan pegawai memiliki skill khusus, tingkat kesulitan pekerjaan, kebanggaan atas suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu gaji dan fasilitas. Faktor penghasilan seringkali berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja seseorang. Selain itu, fasilitas jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan rumah juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Baik, faktor yang keempat ada faktor pengawasan. Pengawasan dan supervisi ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja seorang pekerja. Supervisi yang buruk dapat mengakibatkan hasil kerja yang tidak maksimal dan tingginya turnover. Lalu yang kelima ada rekan kerja dan sosial. Hubungan dengan rekan kerja sejawat juga berperan terhadap tingkat kepuasan kerja seseorang. Seringkali kualitas hubungan dengan rekan kerja berpengaruh pada hasil kerja para pegawai. Selain itu, faktor sosial di perusahaan dan di luar juga mempengaruhi job satisfaction. Misalnya kegiatan perserikatan pekerja, kebebasan berpolitik, hubungan keluarga, dan lain-lain. Lalu yang keenam ada faktor kondisi kerja. Faktor ini meliputi situasi dan kondisi kerja, ventilasi, kantin, tempat parkir, dan lain-lain. Keamanan kerja juga menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kepuasan kerja karena mempengaruhi perasaan selama bekerja di suatu tempat. Selanjutnya ada indikator kepuasan kerja. Yang pertama, menyenangi pekerjaannya. Pegawai sadar arah yang ditujunya.
punya alasan memilih tujuannya, dan mengerti cara dalam bekerja. Dengan kata lain, seseorang pegawai menyenangi pekerjaannya karena ia bisa mengerjakannya dengan baik. Yang kedua, ada mencintai pekerjaannya. Dalam hal ini, pegawai tidak sekedar menyukai pekerjaannya, tapi juga sadar bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, moral kerja positif. Ini merupakan kesepakatan batiniah yang muncul dari dalam diri seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan mutu yang ditetapkan. Yang keempat, disiplin kerja. Kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Yang kelima, prestasi kerja. Hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan dan kesungguhan serta waktu. Aspek-aspek kepuasan kerja. Salah satunya, satu, kesesuaian. Seseorang akan merasakan kepuasan apabila yang didapat seseorang lebih dari apa yang diharapkan. Kedua, yaitu rasa adil. Kepuasan seseorang didapat bagaimana seseorang merasakan adanya suatu keadilan atas situasi tertentu dan dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketiga, hilang perasaan tidak puas. Adapun faktor yang menyebabkan dari ketidakpuasan seseorang yaitu meliputi salah satunya gaji, teman kerja, kondisi kerja, kebijakan kepuasan, dan keamanan kerja itu sendiri. Keempat, yaitu kepuasan. Adapun faktor yang menjadi sumber dari kepuasan seseorang yaitu meliputi salah satunya pekerjaan itu sendiri, prestasi kerja, pengakuan terhadap prestasi, dan tanggung jawab. Slide selanjutnya yaitu cara meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama yaitu menjadi pendengar yang baik. Nah, hal ini memang terdengar sederhana, namun saat atasan melakukan hal ini, karyawan akan sangat merasa dihargai karena bisa mencurahkan kesulitan yang dihadapi ketika bekerja. Yang kedua yaitu prioritaskan kesehatan. Nah, kesehatan merupakan hal penting. Berilah karyawan istirahat yang cukup ketika kondisi kesehatan mereka kurang baik. Ketika badan kurang sehat, itu akan menurunkan produktivitas kerja sehingga mengganggu kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu reward. Nah, di sini reward tidak selalu soal gaji dan kenaikan pangkat. Bisa juga memberikan tambahan jatah cuti atau liburan bersama tim atau keluarga. Nah, penghargaan atasan pada bawahan soal kinerjanya sangat diperlukan karena bisa menaikkan motivasi untuk karyawan. Yang keempat yaitu memberikan tantangan. Nah, saat Anda memiliki tim yang cukup banyak, tidak ada salahnya membagikannya dalam beberapa tim dan ajak mereka berkompetisi mengerjakan sebuah proyek. Tentu saja cara ini memberikan keuntungan ganda, motivasi tinggi, dan proyek selesai tepat waktu.